Shalom, saya kembali menyapa Bapak Ibu yang terkasih. Marilah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6 sampai 14. Bisa Bapak Ibu terkasih dapat membacakannya. Saya memberikan tema yaitu diutus dan untuk dibebaskan. Diutus untuk dibebaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini saya mulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu apakah kita pernah diutus? Apakah kita pernah diutus? Tentu pernah. Mungkin itu diutus ke suatu tempat, tetapi di dalam pengutusan itu pasti tidak semua orang merespon dengan baik, dengan menjawab iya atau tidak, karena melihat kemana kita diutus. Kalau kita contohnya diutus mengambil barang yang berkaitan kebutuhan pribadi kita, tentu kita pasti mau mengikutinya. Tetapi kalau kita diutus untuk membebaskan seseorang yang tertawan, tentu kita tidak mau. Apalagi membebaskan orang banyak, tentu kita sangat tidak mau. Hal ini juga yang dialami oleh Musa ketika ia dipilih oleh Allah supaya diutus untuk membebaskan bangsa Israel, itu bangsa pilihan Allah, dari perbudakan Mesir. Kita akan melihat bagaimana respon Musa terhadap utusan dari Allah kepada dirinya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini saya bagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama yaitu Allah menampakkan dirinya kepada Musa. Dapat kita lihat di ayat yang ke-6. Dalam poin ini yang pertama ini kita melihat bagaimana Allah menampakkan dirinya kepada Musa dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak duri. Spesifiknya bisa kita lihat di ayat yang ke-2 sampai ke-5. Arti dalam bagian ini Musa mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Tetapi di dalam perjumpaan itu Musa tidak sanggup melihat Allah, karena memang pada dasarnya manusia tidak layak berjumpa dengan Allah. Karena kita adalah manusia berdosa, sedangkan Allah adalah kudus dan mulia, sehingga kita orang berdosa ini tidak sanggup melihat Allah. Dan hal itu yang dialami oleh Musa. Di dalam perjumpaan Allah menyatakan siapa dirinya kepada Musa dengan mengatakan bahwa ia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ketiga nama itu disebut itulah bapa leluhur Musa. Mengapa Allah penting menekankan bahwa ia adalah Allah dari ketiga bapa leluhur Musa? Karena Allah mau menyatakan kepada Musa bahwa sejak zaman leluhur Musa, Allah telah terkenal dan Allah telah memilih mereka menjadi bangsa pilihan. Karena melalui ketiga leluhurnya itu, khususnya kepada Abraham, telah membuat perjanjian mengenai bangsa pilihan. Bapak Ibu yang terkasih, poin yang kedua yaitu respon Allah terhadap teriakan bangsa Israel. Dapat kita lihat di ayat yang ke-7 sampai ke-9. Dalam bagian ini Allah menunjukkan respon yang baik terhadap bangsa Israel yang mengalami penindasan, penderitaan karena kerja paksa dari bangsa Mesir. Sehingga Allah menyatakan kepada Musa bahwa ia telah memperhatikan
dan kesengsaraan umatnya. Jika kita melihat dalam bahasa asli kata memperhatikan di sini, bukanlah memperhatikan tetapi mengetahui, berarti memperhatikan. Bukan memperhatikan, tapi Allah mengetahui, berarti penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel bukan hanya sekedar diperhatikan oleh Allah, melainkan Allah telah mengetahui. Dengan kata lain, Allah memberikan perhatian lebih dalam terhadap penderitaan bangsa Israel. Karena Ia telah mengetahui penderitaan tersebut, maka Allah bertindak untuk membebaskan umatnya dengan segera, lalu akan membawa dan menuntut mereka ke negeri yang baik dan luas, yang berlimpah susu dan madunya. Dari poin ini kita melihat bahwa Allah telah pernah meninggalkan umatnya dalam keadaan menderita dan dalam keadaan susah. Demikian juga kita dapat melihat Allah membiarkan kita terus-menerus menderita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita asalkan kita mau berseru kepadanya dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Di poin yang ketiga, yaitu Allah mengutus Musa, dapat kita lihat di ayat yang ke-10. Karena Allah sudah mendengarkan teriak orang Israel yang ada di Mesir, maka Allah mau membebaskan umatnya itu melalui nabinya Musa. Oleh sebab itulah Allah memutus Musa menghadap Firaun untuk meminta izin supaya Firaun membebaskan Israel dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, itu tanah Kanaan. Itulah cara Allah mau membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Bagian ini mengajarkan kita bahwa Allah memiliki cara sendiri untuk membebaskan umatnya dari kesusahan dan kesengsaraan. Poin yang keempat yaitu respon Musa terhadap pemutusan Allah dan penyataan Allah tentang dirinya. Dapat kita lihat di ayat yang ke-11 sampai ke-14. Dalam bagian ini Musa memberi penolakan terhadap pengutusan Allah bagi dirinya. Mengapa? Karena Musa merasa tidak bisa melakukan perintah Allah tersebut, sehingga ia bertanya, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Musa sedang melihat kelemahannya di hadapan Allah dan merasa dirinya tidak pantas melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang besar itu. Bahkan jika kita melihat di pasal 4 ayat 10, maka Musa juga mengungkapkan kelemahannya di hadapan Allah dengan menyatakan bahwa ia tidak pandai berbicara. Tetapi Allah menjanjikan kepada Musa bahwa ia akan menyertai Musa dalam melaksanakan tugas itu, yakni membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir dan menuju mereka beribadah kepada Allah di gunung Horeb, gunung Allah. Di sini kita melihat bahwa Allah tidak pernah membiarkan siapa saja, siapapun yang sudah dipilihnya sendiri, melainkan Dia akan terus menyertai. Lalu Musa mencari alasan lain. Lalu Musa mencari alasan lain dengan mengatakan bahwa atas nama siapa nanti ia akan menyampaikan pesan ini. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Musa masih belum mengenal Allah sepenuhnya. Maka Allah pun menyatakan dirinya dengan mengatakan, Aku adalah aku. Aku adalah aku. Aku adalah dia yang adalah, atau aku adalah dia. Sebenarnya adalah sebuah pernyataan Allah tentang namanya yang tidak mudah, bahkan tidak sanggup dimengerti, karena ia adalah ungkapan untuk menjelaskan Yahweh,
menjelaskan namanya Yahweh, yang sesungguhnya beberapa ahli tafsir memahami sebagai Allah yang menyebabkan segala sesuatu ada, atau Allah pencipta yang memiliki kuasa, kesetiaan, dan yang selalu hadir. Jadi melalui pernyataan ini, Allah yang menekankan kepada Musa bahwa Allah yang akan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan adalah Allah yang memiliki otoritas sebagai penguasa, karena Ia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu sehingga menjadi ada. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi kesimpulan dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, yang pertama adalah melalui firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa di dalam keadaan susah, merasa tak sanggup lagi menjalani hidup ini, ketika kita berseru kepada Allah, maka Allah pasti menyatakan pertolongannya kepada kita. Apakah kita mau menyerahkan segala kesusahan kita, masalah kita ke dalam tangan Tuhan? Poin kedua yaitu Allah tidak memandang kelemahan kita. Allah tidak pernah memandang kelemahan kita, latar belakang kita. Ketika Ia ingin memutus kita dalam menjalankan misinya, seperti Musa yang tidak pandai berbicara, namun Allah tetap memakai dia sebagai instrumen atau sebagai alatnya untuk membebaskan bangsa Israel. Sekalipun kita merasa tidak layak, namun Allah terus memperlayakan kita. Jadi ketika kita mendapat panggilan dari Allah untuk melayani, Dia maka marilah kita melayaninya dengan sepenuh hati. Jangan khawatir tentang apapun juga, Allah akan menyertai kita. Sama seperti Musa yang khawatir tentang dirinya dan mengkhawatirkan bangsa Israel akan bertanya kepada siapa Ia akan mengutus dia. Maka Allah menjawab dengan menyatakan otoritas, mengatakan kuasanya sebagai Allah pencipta yang membuat segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita mau menjadikan kita sebagai alat Tuhan? Marilah kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya nanti kita berpikir hanyalah hamba-hamba Tuhan yang mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika Tuhan memilih kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, terkhususnya bagi orang-orang yang masih belum mengenal Kristus, marilah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Janganlah jadikan kita sebagai batu sandungan, tetapi marilah kita jadikan kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita mempergunakan kesempatan hidup kita hanya untuk menjadi hormat kemuliaan Tuhan. Bahwa kekayaan yang ada di dalam dunia ini, yang dijaminkan oleh dunia ini hanyalah sementara, tidak ada yang abadi. Keabadian hanya ada di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini dapat menjadi alat kita di dalam menjalani hari-hari kita. Terima kasih. Shalom. Horas.